Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah. Pada kesempatan subuh ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah di dalam pengajian yang rutin dilaksanakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tentu ini merupakan karunia dan nikmat yang tiada terhingga buat kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan subuh kali ini, kita membahas tentang agama adalah nasihat. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai kamus yang banyak dirujuk oleh bangsa Indonesia dalam penggunaannya dengan bahasa Indonesia, nasihat itu memiliki arti ajaran atau pelajaran baik. Nasihat juga berupa anjuran seperti petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Kalau kita menggali makna, bila nasihat itu adalah ajaran, maka nasihat itu kita pahami, kita mengerti dan menggunakan hati dan akal. Apakah nasihat itu baik buat kita? Kadang-kadang kalau nasihat itu diartikan sebagai arahan, kalau ada yang baik berarti ada yang tidak baiknya. Karena itu menterdasi apa-apa yang kemudian disebut nasihat, kita harus maknai dan harus pahami dengan secara ijtihad kita, dengan kekuatan lahir dan batin kita, agar nasihat itu betul-betul berarti. Secara bahasa, nasihat itu diambil dari kata nasaha. Ibnu Faris mengatakan huruf nun, shad, dan ha adalah kata dasar yang menunjukkan keserasian dan perbaikan antara dua hal. Kemudian menurut Ibnu Mansur, nasaha asya'i itu berarti halasa atau bersih dan suci. An-nasih adalah istisar dari madu atau selainnya. Adapun secara syarak, menurut Al-Khattabi, nasihat adalah kata yang mengandung kalimat-kalimat. Dengannya diharapkan kebaikan bagi orang yang diberikan nasihat, dan mustahil bagi seseorang yang mengungkapkan makna-makna kebaikan
tersebut dengan menggunakan kata lainnya kecuali kata nasihat. Kesimpulannya, nasihat berarti ajaran, pelajaran, atau anjuran yang baik. Istilah itu memang pasti diambil dari istilah bahasa Arab. Sekali lagi, nasaha yang berarti murni, bening, suci. Para ulama mengibaratkan nasihat seperti menyaring madu. Kenapa? Agar terpisah dari lainnya sehingga menghasilkan madu yang murni. Makanya nasihat yang baik itu akan seperti madu yang murni. Hakikat madu, sebagaimana kita pahami dan mengerti, itu merupakan satu kebutuhan yang bisa memberikan arti banyak buat kehidupan manusia. Umpamanya untuk kesehatan, untuk kesembuhan, untuk kebugaran, untuk pemeliharaan fisik. Jadi sangat luar biasa artinya madu itu. Banyak para ulama, para dokter, bahkan Nabi sendiri menjadikan madu adalah obat, madu untuk kekuatan, dan lain-lain. Tentu perumpamaan itu maksudnya adalah menjaring madu yang murni, yang bersih. Itu bermakna seseorang memilah dan memilih kata-kata yang tepat agar pesan-pesan kebaikan bisa sampai kepada pendengar atau pembaca yang tentu saja dengan baik akan menerimanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Artinya agama Islam itu adalah nasihat. Lantas para sahabatnya bertanya, untuk siapa? Beliau menjelaskan bahwa nasihat yang dimaksud adalah untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan manusia pada umumnya. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muslim, diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslim, dan bagi kaum muslim secara umum. Dari hadis ini kita mencari apa sih pokok ajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Hadis yang tadi disampaikan jelas-jelasnya merupakan nasihat atau katakanlah tiang agama itu adalah Islam. Dengan adanya pokok ajaran itu, Islam senantiasa akan dihayati oleh setiap mukmin. Seharusnya oleh setiap muslim juga. Sebab kita ada perbedaan antara muslim dengan mukmin. Jika Islam itu adalah orang-orangnya yang beragama Islam, kadang-kadang tidak selalu mukmin. Tapi kalau mukmin pasti Islam, orangnya beriman. Disinilah makanya kaum muslimin itu tentu saja enggan memberikan sesuatu yang buruk, melainkan senantiasa untuk memberikan yang terbaik untuk aspek-aspek kehidupannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami, beriman
nasihat itu ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perwujudannya ialah beriman kepada semua kitab yang diturunkan dari sisi Allah kepada para utusannya. Jadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, Injil, dan juga ada Al-Quran. Apakah kitab-kitab itu masih ada pada saat ini? Ini merupakan sesuatu yang menjadi rahasia. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu banyak yang bukan saja disalah tafsirkan dan salah mengertikan, melainkan sudah banyak yang diubah dengan kehendak manusia. Tentu saja sangat berbeda dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran juga merupakan kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Tentu saja tidak semuanya, karena waktu dan kondisi juga fase turunnya Al-Quran yang sangat dibatasi. Karena itu kita meyakini bahwa nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan nasihat yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Makanya disebut dengan Islam. Muhammadiyah memahami Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam, Musa, Ibrahim, Isa sampai Nabi Muhammad. Itu adalah Islam. Jadi semua apa yang diajarkan oleh Allah pada Nabi dan Rasulnya adalah Islam. Istilah Kristen dari kata Kristian itu menurut istilah bahasa dari yang lain. Kita mengenalnya Nabi Isa alaihi salam. Dan semuanya itu kita harus imani. Kita harus percaya bahwa isi dan kandungan Al-Quran bagian daripada nasihat yang diajarkan oleh agama Islam. Kemudian terkait dengan berbuat baik, nasihat para pemimpin umat. Kalau pemimpin umat berarti pemimpin yang muncul di tengah-tengah umat dan umat mempercayainya dan menganggapnya sebagai pemimpinnya. Konteks umat ini relatif lebih luas daripada bangsa. Bisa lintas negara, bisa lintas kemanusiaan. Karena apa? Akan memberikan keselamatan. Dan tentu saja pemimpin umat yang baik adalah dijauhkan dari kezaliman. Sebab ada juga pemimpin manusia yang zalim. Sebagaimana kita saksikan sekarang, banyak pemimpin-pemimpin yang katanya zalim tapi dipercaya. Banyak pemimpin-pemimpin yang baik malah tidak dipercaya. Di akhir zaman itu memang akan muncul hal-hal yang seperti itu. Karena itu pada akhirnya nasihat untuk setiap manusia atau seseorang, katakanlah seorang muslim, hendaknya mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Di awal tadi disampaikan surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati dan saling menasehati dalam kebenaran tentu saja, dan dalam kesabaran. Jadi ternyata memang untuk bisa menasehati itu butuh ilmunya, butuh tekniknya, butuh caranya, butuh untuk
memahami situasi dan kondisi. Untuk supaya nasihat-nasihat itu bisa sampai, bisa menyentuh kepada hatinya, dan juga bisa diterima oleh akal pikirannya. Kita bisa mengambil contohnya dari nasihat kematian secara Islami. Bisa jadi bahan renungan dan jadi penyemangat untuk memperbanyak amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi nasihat kematian melalui banyak hadisnya, dan ayat-ayat Al-Quran pun begitu banyak yang perlu kita pahami. Seperti halnya kita mempelajari di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummati ajalu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ini adalah nasihat bahwa setiap umat, ada umat Kristen, ada umat Islam, itu dibatasi waktunya. Sampai beberapa bulan yang lalu kita diberikan pemahaman tentang umat Nabi Muhammad 1500 tahun masa keberadaannya. Ini tentu merupakan pembelajaran buat kita. Lantas apa nasihat kematian yang diberikan oleh Rasulullah? Nasihat kematian dari Rasulullah pertama, bahwa kematian adalah hal yang pasti terjadi, tetapi banyak yang lupa dan lalai. Ini manusia, gudangnya alpa, gudangnya lalai. Karena itu Rasulullah banyak memberi nasihat tentang kematian dalam hadisnya dengan tujuan nasihat kematian adalah untuk mengingat umat muslim agar senantiasa menyiapkan diri menghadapi kematian. Nasihat yang perlu kita petik, yang pertama, mengingat kematian itu sendiri. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidak seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut bahwa mengingat kematian adalah salah satu ibadah yang paling dianjurkan. Bukan karena kita dianjurkan untuk ziarah ke kuburan, sebab kuburan bisa terjadi di mana-mana, atau kematian bisa terjadi di mana-mana. Jadi kematian itu alangkah baiknya memang selalu kita jadikan sebagai nasihat untuk lebih berhati-hati dan mempersiapkan masa depan kita. Yang kedua, mempersiapkan bekal sebelum kematian. Ini pelajaran yang kedua yang perlu diperhatikan. Jelas-jelasnya bahwa bekal takwa yang senantiasa disampaikan dalam khutbah Jumat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik bekal.
Rasulullah pernah memberi nasihat kematian. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu an bercerita, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang lelaki dari kaum Ansar mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Beliau menjawab, yang paling baik akhlak. Orang ini bertanya lagi, lalu orang yang beriman manakah yang paling berakal atau cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian, merekalah yang berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan mengingat kematian, berarti orang itu sebagai mukmin yang cerdas dan berakal. Sebab dia akan mempersiapkan bekal apa yang terbaik. Bukan faktor cepat atau lambatnya kematian, tapi berpikir apa yang akan dibawa sebagai bekal nanti di alam akhir. Sementara bekal kematian itu yang pertama dengan perbanyaklah ibadah. Kemudian yang kedua menjaga hubungan dengan sesama dengan baik. Dengan keluarga, dengan tetangga, saling memaafkan, saling nasihat menasehati. Tentu sekali lagi ada ilmunya, ada caranya. Jangan-jangan nasihat itu malah menyakitkan, nasihat itu menggurui kesannya atau bagaimana. Ini memang berat. Kemudian memiliki akhlak yang baik. Kemudian beramal. Beramal tentu saja beramal jariah, karena itu merupakan satu hal yang sangat berarti buat kita. Banyak orang-orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia untuk memberikan derma atau amal. Untuk membangun masjid, untuk membangun sumur, untuk membangun sekolah, untuk membangun yayasan amal-amal yang lain yang berguna untuk umat. Ini adalah bagian bekal. Selain tentu saja ada juga yang terbaik adalah mempunyai anak yang senantiasa mendoakan. Kemudian yang ketiga yang perlu dipahami dari kematian itu, kematian merupakan kiamat dari seseorang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ketika seseorang mati, saat itu adalah kiamatnya dimulai. Dalam arti tidak ada lagi waktu untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, untuk mempersiapkan masa depannya dengan amal-amalan yang baik. Tentu ini merupakan pembelajaran untuk kita jangan sampai menunda-nunda kebaikan. Yang keempat, hanya amal ibadah yang menemani setelah kematian. Di alam kubur yang gelap, sempit, dan membuat gunah, hanya amal ibadah selama hidup yang menemani dan menolong. Dalam sebuah riwayat, tegas-tegasnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan, kata orang sudah, menjadi pendamping di alam kubur yang menangkis segala siksaan. Tapi kalau kita yang tidak membaca Al-Quran, tentu saja sangat merugi. Membacanya perlu dimaknai, bukan hanya ngabaladas atau membacanya saja, tapi juga berupaya untuk memahami, mengerti, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Quran itu. Walaupun demikian, tetap membaca Al-Quran itu adalah yang terbaik, bacaan yang terhebat buat kita. Jadi mayit diiringi tiga hal ya, yang dua akan kembali, sedang yang satu terus menyertainya. Ya, diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedangkan amal akan terus tetap bersamanya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka untuk menemani kita di alam akhirat adalah dengan amal. Tentu maknanya begitu luas terkait dengan pelaksanaan amal itu. Yang kelima, jangan meminta suatu kematian. Ada yang menghendaki kematian itu dengan cara-cara begini, dengan itu ini. Namun Nabi Muhammad SAW sangat melarang manusia untuk meminta kematian seberat apapun masalah yang terjadi dalam hidupnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hambanya. Nasihat kematian di antara yang pernah diutarakan oleh Rasulullah dalam hadis, janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, "Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku sehingga kematian baik untukku." Hadis riwayat Bukhari. Tadi kalau dalam sujud ini sering kita menggunakan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah dalam sujud. Allahumma taubatan nasuha qablal maut. Ini adalah bentuk keinginan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi derita apapun, ujian apapun yang seakan-akan ingin segera berakhir dari masalah, bunuh diri tah, nenggak racun tah, nabrakan diri ke kereta atau terjun dari ketinggian seperti banyak yang dilakukan di Jepang dan Korea, itu adalah mati yang su'ul khatimah yang tidak dikehendaki oleh Nabi kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran tentang nasihat kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cukup dengan potongan ayat itu setiap kita akan mati, dan tentu saja mati dalam keadaan apa dan sudah siap atau tidak. Hal yang terakhir barangkali yang perlu disimak oleh kita, bagaimana agar bisa mengingat kematian. Ada beberapa contoh inspiratif yang kita temukan di dalam tokoh-tokoh Muslim yang menghadapi kematian. Yang pertama ada kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah nasihat kematian yang pertama adalah tadi Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat Nabi Muhammad yang dikenal karena keteguhan imannya dan pengorbanannya untuk Islam. Saat menjelang kematiannya, ia tetap tenang dan menghabiskan waktunya dengan memperbanyak ibadah serta memberikan nasihat kepada umat Islam. Begitu juga Utsman bin Affan, seorang dermawan yang membangun sumur untuk masyarakat Madinah. Menjelang kematiannya, ia tetap tenang dan menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga tentu banyak kisah Imam Ahmad dan Hanbal yang juga bisa kita ambil sebagai inspirasi ketika menghadapi kematian. Menjelang kematiannya, ia terus berdakwah dan memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan nasihat yang berarti mengarahkan kepada kebaikan akan memberikan teguran buat kita. Salah satu contohnya diantaranya adalah adanya kematian. Dan begitu banyak nasihat-nasihat yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, sehingga menjadikan kita selalu ingat kepada Allah, dan semoga kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.